Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Masih semangat ya dalam belajarnya. Semoga selalu Ananda diberikan kesehatan dan tetap di rumah ya. Kita masuk ke materi baru, yaitu tentang submateri ciri kebahasaan dari teks drama. Nah, udah pasti tahu ya ciri kebahasaan dari teks drama, di mana setiap teks itu dia pasti memiliki ciri kebahasaan. Eh, Ciri kebahasaan itu merupakan sesuatu yang menjadikan ciri khas dalam teks tersebut. Ada ciri kebahasaan yang khas, menjadi yang unik dalam teks tersebut, yang menandakan oh ini teks drama, oh ini teks puisi, oh ini teks ulasan. Nah, seperti itu. Baik, apa-apa saja yang termasuk ke dalam teks ciri kebahasaan teks drama kita ikutin ya. Kebahasaan teks drama. Jadi, kebahasaan dalam teks drama itu yang pertama adalah pronomina atau kata ganti. Di sini kita dapat lihat bahwa pronomina itu terdiri dari 5 jenis. Jenis yang pertama adalah kata ganti orang atau persona. Maksudnya adalah jadi pronomina persona ini mengacu kepada orang. Contohnya apa? Contohnya adalah seperti saya, aku, kita, kami, engkau, kalian, Anda sekalian, Bapak Ibu, beta, hamba, pati, dan lain-lainnya. Yang terpenting adalah kata ganti orang ini dia mengacu kepada orang. Nah, itu contoh dari kata ganti orang atau persona. Kalau kita bawakan dalam sebuah kalimat, contoh kata ibu. Ibu memasak ikan lele di dapur. Nah, jadi yang mana yang pronomina persona? Iya, pronomina personanya adalah ibunya, karena ibu itu merupakan kata ganti seseorang. Oke, next kita lanjut ke kata ganti pemilik. Apa itu kata ganti pemilik atau pronomina pemilik kan? Atau bahasa lainnya adalah posesif, merupakan kata ganti yang menyatakan makna hubungan kepunyaan. Jadi dalam bahasa Indonesia berdasarkan wujudnya, kata ganti yang dinyatakan hubungan pemilik ini sama, contohnya seperti ini. Alasanku, bukuku, harapanmu, kantornya, maaf. Nah, kantornya seperti itu. Jadi pronomina pemilik ini dia mengacu kepada kepunyaan. Misalnya bukuku jatuh dari lemari. Nah, bukuku berarti yang merupakan pronomina pemilikan adalah bukuku. Yang mana pemilikannya? Bahwa si aku ini memiliki buku. Buku yang apa? Buku yang jatuh. Seperti itu. Nah, kemudian jenis pronomina yang ketiga adalah pronomina kata ganti penanya. Dan kata ganti penanya. Apa maksudnya? Jadi kata ganti penanya atau tanya adalah kata ganti yang menggantikan sesuatu yang ditanyakan. Nah, kata ganti ini mencakup kata ganti tanya orang, bisa, benda, bilangan, sebab, waktu, tempat, kemudian pilihan, keadaan, dan cara. Contohnya apa? Kata-kata ganti yang dimaksud seperti ini. Seperti siapa, apa, berapa, mengapa, kenapa, kapan, di mana, kemana,
dari mana, mana, bagaimana. Jadi kata ganti penanya ini, dia kata ganti tanya yang menggantikan suatu yang ingin ditanyakan. Kapan Bapak pulang? Nah, yang mana kata ganti penanyanya? Kapan. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian yang keempat, kita lihat itu ada kata ganti penunjuk. Nah, ini udah biasa ya kata ganti penunjuk. Dimana kata ganti penunjuk ini adalah pronomina yang menunjuk apa? Menunjuk benda, membatasi suatu benda. Contohnya apa? Contohnya seperti ini, itu, sini, sana, situ, begini, begitu. Nah, contoh dalam kalimat ya. Contoh itu. Pohon itu tergolong jenis rasamala. Nah, mana yang pronomina penunjuk di sini? Kata itu. Nah, kemudian bisa ya pronomina penunjuk yang lainnya ini. Ini rumahnya. Nah, jadi kata ini menunjukkan sesuatu tempat. Nah, seperti itu ya. Kemudian mana lagi? Ada lagi yang kalau itu penunjuk tempat, ada lagi penunjuk cara. Nah, cara berarti menunjukkan cara melakukan ya. Contohnya begitu cara mereka mengadakan upacara keagamaannya. Nah, berarti mana pronomina penunjuk? Yaitu cara. Nah, seperti itu. Kemudian kata ganti penghubung. Nah, kata ganti penghubung atau kata ganti penghubung ini berfungsi sebagai penghubung dan dinyatakan penggantian terhadap kata benda yang mendahulunya. Nah, jadi contohnya seperti ini. Beliau memiliki rumah antik yang dibangun sebelum masa kemerdekaan. Nah, mana yang menghubungkan? Kata yang. Ya, kata yang. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian apakah hanya pronomina yang merupakan ciri kebahasaan teks drama? Tidak. Anda bisa lihat dalam slide berikutnya, yaitu yang kedua ciri kebahasaan teks drama adalah adanya kosakata atau bahasa asing atau bahasa daerah. Nah, kenapa ada bahasa daerah atau bahasa asing atau kosakata asing ini? Nah, jadi dalam teks drama, contohnya saja dalam teks yang kedua yang pernah Ananda baca naskahnya, yaitu yang Kebonesu itu terdapat banyak unsur dari bahasa daerah mana? Itu daerah Jawa ya, seperti itu. Nah, kemudian ciri yang ketiga adanya preposisi atau kata depan seperti di, ke. Nah, yang mana preposisi ini menunjukkan tempat. Kemudian yang keempat yaitu adanya artikel atau artikula atau kata sandang. Contohnya apa? Sang, si, yang. Nah, kalau sang, si biasanya itu dalam naskah drama yang berbentuk fabel ya. Nah, kemudian yang terakhir adanya gaya bahasa. Nah, gaya bahasa udah kita pelajari juga di kelas 7. Ada gaya bahasa seperti litotes, hiperbola, ironi, smile, dan lain-lainnya. Nah, itu kita hanya mengulang-ulang saja ya. Seperti itu. Baik, tugas Ananda hari ini adalah Ananda melakukan analisis terhadap naskah drama yang berjudul Fogging karya U. Nurotsman
Nah, cukup 2 ciri kebahasaan. Yang pertama yaitu pronomina, yang kedua adalah kata asing atau bahasa daerah atau kosakata. Ananda kerjakan di buku latihan atau di kertas 1 lembar. Hasil jawabannya atau hasil analisis Ananda boleh difotokan kemudian dikirim ke emailnya Miss Vita. Semangat ya, tetap semangat meskipun kita melakukan sekolah pembelajarannya di rumah. Nah, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.